Minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas buku Marugoto bab 7 tentang Nayami Sodang. Nah, Nayami Sodang itu apa sih? Artinya adalah curhat masalah atau konsultasi masalah. Ja, hajimemashou. Oke, di sini kita bisa lihat teks dokainya ya dari website Marugoto Nayami Sodang. Pengirimnya adalah yang tertulis di bawah atau di dalam tanda kurung, yaitu Miporin Sanjudai Kaisain. Artinya, Miporin 30 tahun karyawan perusahaan. Jadi yang mengirim Sodang ini adalah Miporin. Kira-kira Miporin konsultasi tentang apa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, bagi minasan yang ingin membaca terlebih dahulu, bisa pause videonya ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, kita bahas judulnya terlebih dahulu ya. Di sini judulnya adalah Shinyu no Esko no Koto de Sodang Shimasu. Artinya, saya ingin berkonsultasi atau curhat tentang teman dekat saya, Esko. Oke, kita lanjut ke kalimatnya. Watashi wa yoku Esko to aimasu ka? Futari de hanashite iru toki, itsumo Esko no kareshi kara denwa ga kakate kite, Esko wa 30 pun mo sabete imasu. Artinya, di sini saya sering bertemu dengan Esko. Saya di sini itu Miporin ya. Tapi saat kami berdua sedang berbicara, selalu ada telepon masuk dari pacarnya Esko. Esko berbicara selama 30 menit. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya, yaitu Watashi wa Esko no renai o jamashitaku nai node hajime wa nani mo imasen deshita ga mo gamang dekimasen. Artinya, karena saya tidak ingin mengganggu hubungan percintanya Esko, awalnya tidak mengatakan apa-apa, tapi sekarang tidak bisa menahannya lagi. Oke, next ke kalimat selanjutnya. Seikaku jikan o sukute ate iru no ni hoka no hito to naga denwa usuru no wa hidoi to omoimasu. Artinya, padahal sudah meluangkan waktu untuk bertemu, tapi Esko menelpon orang lain dalam waktu yang lama. Miporin merasa itu tidak baik. Oke, ke kalimat selanjutnya ya. Watashi wa Esko ni mana o mamote hoshii desu. Artinya, saya ingin Esko menjaga mannernya atau etikanya. Tomodachi to shite no kankei wa suzukete ikitai node, kongo do shita ra ii ka mayote imasu. Artinya, karena saya ingin tetap menjaga hubungan sebagai teman, saya bingung bagaimana sebaiknya saya bersikap ke depannya. Begitu. Miporin Sanjudai Kaisain. Miporin wanita 30 tahunan karyawan perusahaan. Oke, jadi kesimpulannya di sini, Miporin ingin berkonsultasi atau curhat tentang masalah sahabat dekatnya yang sering menelpon pacarnya ketika mereka sedang mengobrol berdua. Miporin ingin Esko ini menghargai waktunya ketika bertemu atau menghargai dirinya dan ingin menjaga persahabatannya, tapi bingung cara mengungkapkan perasaannya. Begitu ya minasan. Hai minasan, kita lanjut ke teks berikutnya. Nah, di teks ini kita akan membahas tentang komentar atau balasan ke Miporin-sang yang berisi nasihat atau saran untuk permasalahan yang dialami Miporin-sang. Hai, kita langsung saja lihat ke teksnya. Di bagian ini ada 2 saran nih minasan. Kita akan bahas saran yang pertama dulu. Hai minasan, iso ni yomimashou. Adobaisu 1. Saran yang pertama. Miporin-sang kepada Miporin. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Hito to atte iru toki ni hoka no hito to naga denwa o shite wa dame desu yo ne. Saat sedang bertemu dengan seseorang, tidak boleh melakukan telepon panjang dengan orang lain kan? Selanjutnya, Miporin-sang no kimochi
yoku wakarimasu. Saya sangat mengerti perasaan Miporin. Kalimat selanjutnya, watashi no tomodachi mo onaji koto o shite imashita. Teman saya juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya, itsumo sou nanode watashi wa tomodachi ni denwa wa ato ni shite hoshii to hakkiri iimashita. Karena dia selalu begitu, saya mengatakan dengan jelas kepada teman saya bahwa saya ingin dia menelponnya nanti saja. Selanjutnya, soshitara yamete kuremashita yo. Setelah itu, dia berhenti melakukannya. Tomodachi nara iinikui koto mo hakkiri itte ageta koto ga ii to omoimasu. Kalau itu teman, menurut saya lebih baik kita mengatakan dengan jelas hal-hal yang sulit untuk disampaikan sekalipun. Kalimat selanjutnya, sore ga hontou no tomodachi desu. Itulah yang disebut dengan teman yang sebenarnya. Saran ini ditulis oleh Urutora no Mama. Nah, minasan, jadi nasihat menurut Urutora no Mama ini lebih baik jika kita mengatakan dengan jelas hal-hal yang sulit disampaikan sekalipun kepada teman kita. Dan nantinya teman kita pasti akan memahaminya. Dan menurut Urutora no Mama, itulah yang disebut dengan teman yang sebenarnya. Begitu minasan. Oke minasan, kita lanjut ke advice ni atau nasihat saran yang kedua. Oke, kita lihat di teksnya, di situ Miporin jadi kepada Miporin. Kita lihat isi komentarnya seperti apa ya. Kita baca terlebih dahulu yang kalimat pertama. Di situ, Esko-san ni totte ima ichiban taisetsu na no wa shinyuu no anata janakute kareshi da to omoimasu. Jadi menurut si penulis komentar ini atau nasihat ini, hal yang paling penting bagi Esko sekarang bukan sahabatnya atau teman dekatnya, tapi pacarnya. Nah, jadi maksudnya perhatian Esko saat ini memang lebih banyak ke pacarnya. Ini juga situasi yang kadang mungkin terjadi ya. Biasanya kalau ada orang yang sedang punya pacar, fokusnya itu bisa berubah seperti itu. Lanjut ke kalimat yang kedua. Dakara anata ga nani o itte mo Esko-san wa kawaranai kamoshiremasen yo. Nah, karena itu apapun yang kamu katakan, mungkin saja Esko tidak akan berubah. Nah, kadang kita sudah menasehati ya, tapi kalau orangnya belum siap untuk berubah, ya tetap saja sulit seperti itu. Jadi bukan salahnya Miporin-san juga seperti itu. Nah, kalimat yang ketiga, shibaraku Esko-san to awanai you ni shite wa dou desu ka? Nah, bagaimana kalau kamu tidak bertemu dulu dengan Esko untuk sementara waktu? Nah, shibaraku di sini itu artinya untuk sementara waktu ya. Jadi maksud dari kalimat ini bukan berarti menjauhi sepenuhnya, bukan menyuruh menjauh untuk sepenuhnya, tapi lebih seperti memberi jarak sedikit supaya Miporin-san juga tidak lelah hati atau capek hati. Jadi kadang butuh ruang sebentar seperti itu. Selanjutnya, そして時々電話でエスコさんの話を聞いてあげたらいいんじゃないかと思います。Dan kadang-kadang kamu bisa mendengarkan cerita Esko lewat telepon saja. Nah, jadi tetap menjaga hubungan ya, tapi lewat cara yang lebih ringan. Miporin-san tetap ada, namun tidak terlalu terbebani. Nah, seperti itu. Saigo, sono hou ga kitto otagai happy desu. Nah, dengan cara itu, kalian berdua pasti akan lebih bahagia. Nah, intinya mengambil jarak sedikit kadang justru membuat hubungan itu lebih nyaman. Di sini pengirimnya adalah Dokuta Toranpu, dokter
Trump, seperti itu. Nah, dari dua komentar tadi nih, kita bisa lihat ada dua cara untuk menghadapi situasinya Mipori-san. Komentar pertama menyarankan untuk berbicara jujur kepada Esko agar hubungannya tetap sehat. Sedangkan komentar yang kedua atau saran yang kedua itu menyarankan memberi jarak sementara dan tetap menjaga hubungannya lewat telepon. Jadi keduanya punya alasan masing-masing seperti itu. Jadi menurut Minasang, pendekatan mana yang lebih cocok untuk masalah ini ya? Ya, Minasang, pernah nggak sih Minasang lagi butuh seseorang untuk bercerita, tapi terhalang waktu, terhalang jarak, dan selalu merasa cemas? Mencari dukungan kesehatan mental memang seringkali terasa sulit, apalagi di tengah kesibukan keseharian dan aktivitas kita. Jadi perlu Minasang ketahui, di Jepang ada sebuah solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut loh. Ada beberapa website untuk konsultasi secara online. Salah satunya Uraraka Sodan Shitsu. Platform konsultasi ini menawarkan 4 metode utama konsultasi yang bisa Minasang pilih sesuai dengan kenyamanan. Pertama, melalui video konseling untuk interaksi tatap muka secara virtual. Kedua, phone counseling bagi yang lebih nyaman dengan suara. Bisa konseling lewat telepon saja. Kemudian yang ketiga ada message counseling, di mana Minasang bisa bertukar pesan dengan konselor kapan saja. Dan yang terakhir juga ada konseling tatap muka atau bertemu secara langsung dengan konselor. Caranya juga sangat mudah ya Minasang. Minasang cukup kunjungi situs web urarakasodan.com. Di sana Minasang bisa memilih konselor, bisa memilih metode yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian menjadwalkan waktu konseling dengan konselor yang sudah dipilih, dan kemudian siap memulai sesi konsultasi dengan nyaman. Seperti itu Minasang. Hai, Sugi, mari kita lihat beberapa ulasan dari para pengguna yang telah melakukan konseling di Uraraka Sodan Shitsu. Di sini saya memilih salah satu dari pengguna yang kebetulan melakukan konseling dengan message counseling, yaitu melakukan konseling dengan pesan. Hai, ishoni yomimashou. Counselingを受ける前はイライラとむしゃくしゃした気持ちでやるべきことにも手がつかない状態でした。ノートに考えを整理しようとしても、自分が悪い、相手が悪い、自分が悪いと考えがどんどん巡りしておりました。先生に話を聞いてもらい、自分の満たされない思いを受け止めてもらい、やっと心が安定しました。普段から私は相手の気持ちを考えることばかりに気を使っておりましたが、自分の気持ちにもしっかり目を向けることを大切さを実感しました。自分の気持ちも大事にしていいんだ、しなきゃいけないんだと思えたことが大きな一歩です。大変感謝しております。ありがとうございました。Jadi isi dari ulasan tersebut adalah, sebelum menerima konseling, saya atau si pengguna itu berada dalam keadaan penuh rasa kesal dan frustasi, sehingga bahkan tidak bisa menyentuh pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Ketika mencoba merapikan pikiran dalam sebuah catatan, hanya berputar-putar pada aku yang salah, dia yang salah, aku yang salah, dan tidak menemukan jalan keluar. Setelah guru atau konselor mendengarkan saya dengan sungguh-sungguh dan menerima perasaan saya yang selama ini tidak terpenuhi, barulah hati saya menjadi stabil. Selama ini, saya selalu terlalu memikirkan perasaan orang lain, tetapi saya menyadari betapa pentingnya memperhatikan perasaan saya sendiri. Menyadari bahwa perasaan saya juga boleh, bahkan harus saya jaga, menjadi langkah besar bagi saya. Saya sangat berterima kasih, terima kasih banyak. Itu adalah isi dari ulasan tersebut. Dan Minasang, jika Minasang perhatikan, di bagian bawah tertulis nama Rika Araki. Beliau merupakan konselor yang sudah memberikan dukungan kepada si pengguna. Jika kita
klik profil dari Rika Araki-san, di sana akan tertera profil dan pesan dari Araki Rika-san sebagai konselor. Begitupun juga dengan konselor yang lain. Uraraka Sodan Shitsu membuktikan bahwa dukungan mental bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ketika kekhawatiran terasa berat, jangan ragu untuk berkonsultasi ya minasang. Hai, それじゃあ今日の悩み相談はこれでおしまいです。来てくれて本当にありがとうございますね。皆さん、さよなら。